Oke. Nah, pada obat yang bekerja pada sistem saraf pusat ada beberapa penyakit yang bisa diobati, ya. Saya akan menjelaskan beberapa penyakit tersebut. Yang pertama adalah obat sistem saraf pusat yang digunakan untuk penyakit degenerasi saraf. Ada dua macam penyakit degenerasi saraf, yaitu penyakit Parkinson dan penyakit Alzheimer. Ya, nah, obat sistem saraf pusat juga dia akan berperan pada anestesi. Ya, obat sistem saraf pusat juga akan mempunyai efek hipnotik sedatif. Nah, obat sistem saraf pusat pun dia punya efek psikotropik, antikonvulsi, antiepilepsi, dan perangsang sistem saraf pusat. Nah, kita bahas yang pertama, obat yang berperan pada penyakit degeneratif saraf. Pertama adalah penyakit Parkinson. Ya, ini penyakit Parkinson. Penyakit Parkinson adalah penyakit di mana terjadi neurodegeneratif yang progresif akibat kematian sel dopaminergik di substansia nigra. Ya. Nah, coba dilihat, ini adalah substansia nigra. Di sini adalah substansia nigra pada keadaan normal. Pada penyakit Parkinson, terjadi kematian sel-sel yang ada di sini. Nah, sel-sel itu disebut dopaminergik karena di situ adalah sel yang berperan untuk menghasilkan dopamin. Jadi, di sini saya tuliskan penyakit Parkinson terjadi karena kadar dopamin dalam otak sangat kecil. Karena adanya kematian sel di substansia nigra, sedangkan sel yang di sana berperan untuk memproduksi dopamin dan disebutnya adalah sel dopaminergik. Nah, jadi ciri utama dari penyakit Parkinson itu adalah terjadinya kekurangan dopamin dan akan menyebabkan produksi asetilkolin dalam jumlah besar, ya. Jadi cirinya dua. Ciri neurotransmitter pada penyakit Parkinson. Yaitu apa? Dopaminnya menurun dan asetilkolinnya jumlahnya meningkat. Sehingga ini ciri-ciri dari atau gejala dari penyakit Parkinson. Adanya tremor, kekakuan otot, bradikinesia atau gerakannya lambat, dan hipokinesia atau berkurangannya gerakan. Nah, salah satu contoh yang menderita penyakit Parkinson itu adalah petinju Muhammad Ali. Saya tidak tahu kalian masih kenal atau masih familiar dengan petinju Muhammad Ali? Nah, jadi kalau dilihat Muhammad Ali itu kan dia tangannya bergetar atau tubuhnya bergetar dengan sendirinya, ya. Nah, yang paling sederhana lagi, kalau misalnya kalian jalan lurus, ya. Nah, kalau orang normal dia bisa berjalan lurus. Tetapi kalau dia ada gangguan produksi dopamin, jalannya tuh jadi miring gini atau jalannya jadi zigzag nih, ya. Jadi itu adalah ciri dari penyakit Parkinson. Nah, berarti kita tahu Parkinson disebabkan kekurangan dopamin dan kelebihan asetilkolin. Berarti nanti obat anti Parkinson tujuannya apa? Obat anti Parkinson terapinya dilakukan dengan tujuan mengatur keseimbangan neurotransmitter, yaitu dengan meningkatkan kadar dopamin dan menghambat efek asetilkolin. Dan tujuan yang terakhir untuk mencegah degenerasi sel saraf lebih lanjut, ya. Jadi jangan sampai sel dopaminergiknya benar-benar hilang, benar-benar tidak ada, gitu ya. Nah, kalau dilihat dari tujuannya ada dua, meningkatkan kadar dopamin dan menghambat efek asetilkolin, mekanisme kerja obat anti Parkinson pun terbagi menjadi dua. Yang pertama berfungsi meningkatkan kadar dopamin, yang kedua berfungsi menghambat efek asetilkolin. Ya, ini. Nah, untuk obat yang berfungsi meningkatkan kadar dopamin ada 4 golongan, ya. Ada 4 golongan obat yang berperan meningkatkan kadar dopamin. Yang pertama adalah levodopa, ini adalah prekursor dopamin, ya. Yang kedua adalah agonis dopamin, yang ketiga MAO inhibitor, yang keempat inhibitor COMT. Ya, masih ingat kan ya yang kemarin?
Nah, yang tentang sistem saraf otonom, dopamin, produksi epinefrin ya dari tirosin ke terus ke dopamin, dari dopamin nanti diubah menjadi norepinefrin, jadi epinefrin ya. Nah, ini masih ingat enzim ada MAOI dan ada inhibitor COMT. Nah, ini ya. Nah, yang berikutnya obat yang mekanisme obat tujuannya berfungsi menghambat efek asetilkolin. Berarti sifatnya apa nanti di sini? Anti kolinergik di sini, ya. Nah, kita bahas obat yang pertama. Kita bahas obat yang pertama. Obat yang pertama adalah prekursor dopamin. Prekursor dopamin itu cuma satu, yaitu yang dimaksud dengan prekursor dopamin hanyalah levodopa. Ya, levodopa merupakan prekursor dopamin. Levodopa disebut prekursor karena dia akan diubah menjadi dopamin. Levodopa dalam tubuh dia akan diubah menjadi dopa dan dopa akan diubah menjadi dopamin. Itu yang disebut dengan prekursor. Beda dengan agonis. Kalau agonis dia berikatan dengan reseptornya. Beda ya. Jadi saya harapkan kalian sudah mengenal yang disebut prekursor. Prekursor itu adalah senyawa yang bisa diubah menjadi senyawa yang ada dalam tubuh, ya. Nah, tadi levodopa akan diubah menjadi dopamin di otak. Nah, tetapi lihat, bentuk sediaan levodopa itu biasanya bentuk sediaan peroral. Artinya apa? Dia akan masuk melalui mulut, nanti dia akan diabsorpsi di usus, dibawa ke pembuluh darah, baru nanti dibawa ke otak. Nah, masuk sawar otak, melewati sawar otak dan diubah menjadi dopamin di otak tadi. Nah, ketika dalam perjalanannya dari mulut sampai ke otak, yang namanya levodopa, dia bisa dimetabolisme oleh dopa dekarboksilase. Ya, dia bisa dimetabolisme oleh dopa dekarboksilase. Di mana? Di usus dia bisa diubah ya, di saluran cerna dia bisa diubah, ketika dia di pembuluh darah pun dia bisa diubah. Nah, yang terjadi apa? Jumlah levodopa yang sampai ke otak jumlahnya sedikit, sehingga efeknya bisa mengalami penurunan. Nih, oleh karena itu, untuk mencegah metabolisme levodopa oleh dopa dekarboksilase, ditambahkan senyawa yang namanya karbidopa atau benserazid. Nih, ya. Jadi tujuannya levodopa ditambah karbidopa atau benserazid, tujuannya apa karbidopa benserazid ini? Untuk menurunkan metabolisme levodopa di saluran cerna dan organ perifer, sehingga jumlah levodopa di sistem saraf pusat nanti tinggi. Ya, jadi ini. Jadi mencegah metabolisme di perifer. Nah, levodopa berarti tadi tujuannya untuk meningkatkan jumlah dopamin di dalam otak, digunakan untuk menurunkan kekakuan, tremor, dan gejala Parkinson. Ini ya, itu adalah levodopa. Nah, levodopa berarti ada dua kombinasi levodopa, levodopa karbidopa atau levodopa benserazid. Nah, levodopa sendiri secara farmakokinetik dia punya waktu kerja pendek, ya. Dan kemudian umumnya dikonsumsi pada saat perut kosong, 45 menit sebelum makan. Nah, ini adalah efek samping dari penggunaan levodopa. Dia bisa menyebabkan anoreksia. Anoreksia itu tidak suka makan. Kalau makan orang yang suka melaparkan diri, ya. Nah, yang berikutnya dia bisa menyebabkan mual muntah dan dia bisa menyebabkan takikardia. Dia bisa menyebabkan hipotensi, ya. Dia bisa menyebabkan gangguan psikiatrik, misalnya halusinasi, dan kalau misalnya dosisnya berlebih, dia bisa menyebabkan diskinesia. Nah, levodopa sendiri, dia bisa berinteraksi. Dia bisa berinteraksi dengan dua obat, ya, minimal dua obat nih. Yang pertama adalah piridoksin.
Pyridoxine itu adalah vitamin B6. Jika levodopa diberikan bersama dengan vitamin B6, efek levodopa akan menurun. Ya. Nah, tetapi jika dia dikombinasi dengan MAO inhibitor, dia akan menyebabkan hipertensi. Itu adalah interaksi dari levodopa dengan pyridoxine dan MAO inhibitor. Nah, yang berikutnya, obat anti Parkinson yang berikutnya adalah MAO inhibitor. Kita sudah belajar MAO inhibitor. MAO inhibitor adalah enzim yang dapat mendegradasi dopamin di vesicle sistem saraf, ya. Di vesicle sel saraf, masih ingat ketika tirosin dirubah menjadi dopa, dopa diubah menjadi dopamin, dopamin disimpan dalam vesikel, setelah itu dia akan diubah menjadi norepinefrin dan dilepaskan ke sinaps. Ya, nah ada enzim yang bekerja untuk mendegradasi dopamin itu adalah enzim MAO, monoamin oksidase. Jadi untuk meningkatkan jumlah dopamin digunakan MAO inhibitor. MAO inhibitor dia bisa menghambat enzim MAO sehingga kadar dopamin meningkat. Contoh obatnya adalah selegilin dan rasagilin. Tetapi ini bukan terapi utama. Terapi utamanya yang pertama tadi, yang prekursor dopamin, ya. Nah, yang berikutnya adalah inhibitor COMT. Sama, saya harapkan masih mengingat mata kuliah yang kemarin ya, bahwa ada enzim selain MAO, enzim yang COMT yang dia dapat juga mendegradasi dopamin di sinaps. Nah, contoh obat untuk inhibitor COMT itu adalah entacapone dan tolcapone. Nih. Ya. Nah, kombinasi ini paling sering ada ya 3 kombinasi obat. Yang pertama yang bisa digunakan untuk Parkinson, levodopa, carbidopa, dan entacapone. Ini. Nah, kedua obat ini punya efek samping, dia bisa menyebabkan diare, hipotensi postural, menyebabkan pusing, anoreksia, diskinesia, halusinasi, dan gangguan tidur. Ya. Nah, anti Parkinson yang berikutnya itu adalah agonis dopamin. Kalau agonis berarti dia berikatan dengan reseptor. Nih, berarti dia berikatan dengan reseptor dopamin. Di sini ada 2 obat yang terkenal, ya. Ada ropinilol, pramipexol. Bromokriptin dan pergolide dia juga bisa digunakan untuk agonis dopamin. Nah, dilihat dari strukturnya, ada 2 macam agonis dopamin. Ada agonis dopamin ergot dan ada agonis dopamin norergot. Ini berdasarkan dari apa? Dari perolehannya dari mana? Ini adalah alkaloid. Ada gugus alkaloidnya, ya. Nah, untuk yang bromokriptin dan pergolide, dia adalah agonis dopamin ergot. Yang pramipexol dan ropinirol, dia adalah agonis dopamin norergot. Nah, ya. Nah, ini adalah efek samping dari anti Parkinson yang agonis dopamin. Dia akan menyebabkan efek mengantuk, menyebabkan halusinasi, kebingungan, nausea, dan hipotensi. Nah, obat anti Parkinson yang terakhir itu adalah antikolinergik. Nah, kalau antikolinergik tujuannya tadi menghambat efek asetilkolin. Contoh obatnya adalah benztropin dan diheksilfenidil. Untuk efek sampingnya, coba diingat lagi efek samping antikolinergik yang ada di workbook ya. Nah, yang ada lagi obat anti Parkinson meskipun ini jarang digunakan ya, itu adalah amantadin. Amantadin sebenarnya adalah antivirus, tetapi dia bisa digunakan untuk penyakit Parkinson karena dapat meningkatkan pengeluaran dopamin di sinaps dan dapat menghambat efek reseptor kolinergik dan dapat menghambat reseptor glutamat NMDA. Ya, jadi ada antivirus yang bisa digunakan untuk penyakit Parkinson itu adalah amantadin. Nah, efek samping dari amantadin dia bisa menyebabkan agitasi, kebingungan, halusinasi, hipotensi ortostatik, dan retensi urin yang berlebih. Ya. Nah, tadi itu adalah obat-obat yang bekerja sebagai anti Parkinson.